masuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa utang pemerintah telah mencapai 10.269 triliun rupiah di akhir tahun 2024. Jumlah ini melonjak lebih dari 2 kali lipat hanya dalam kurun waktu 5 tahun, mengingat pada 2019 utang Indonesia berada di angka kisaran 4.700 triliun. Perlu diketahui bahwa anggaran belanja tahunan negara hanya berada di kisaran 3.000 triliun rupiah. Artinya, hutang pemerintah telah mencapai 3 kali APBN tahunan. Beban utang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk berinvestasi pada pembangunan dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, meningkatkan risiko gagal bayar, serta memaksa negara melakukan efisiensi dengan pemotongan anggaran atau kenaikan pajak yang akan mencekik rakyat. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bahkan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan risiko krisis keuangan jika terjadi gagal bayar. Selain itu, semakin besar utang, semakin besar pula anggaran negara yang harus dialokasikan untuk membayar bunga, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan. Pada tahun 2025, beban utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah adalah senilai 800,3 triliun, belum termasuk bunganya yang mencapai 552,1 triliun. Sehingga total utang yang harus dibayar pada tahun ini mencapai 1.350 triliun rupiah. Pada video ini kita akan merangkum perjalanan utang pemerintah Indonesia di setiap era pemerintahan sejak negara ini berdiri. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Indonesia diwajibkan menerima warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jumlahnya sekitar 4,3 miliar gulden Belanda atau setara 4,2 miliar rupiah pada waktu itu. Utang ini mencakup biaya administrasi kolonial, pembangunan infrastruktur oleh Belanda, hingga pembiayaan perang Belanda melawan tentara pejuang. Kewajiban ini cukup berat bagi negara muda yang baru merdeka, karena APBN Indonesia pada awal 1950-an hanya sekitar 1-2 miliar rupiah per tahun, sehingga pembayaran utang menyedot porsi besar anggaran. Pada 1950 sampai 1955, Indonesia mendapat pinjaman dari Amerika Serikat melalui US Economic Cooperation Administration dan kemudian Mutual Security Agency. Nilainya relatif kecil, diperkirakan beberapa ratus juta dolar, digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan impor barang pokok. Setelah hubungan Indonesia yang semakin dekat dengan Blok Timur, pada tahun 1956 hingga tahun 1965, Indonesia memperadalam jumlah hutang, terutama dari Uni Soviet dan Tiongkok. Hutang ini sebagian besar digunakan untuk pembelian persenjataan militer dan alutsista seperti pesawat tempur MiG, kapal perang, kapal selam, dan tank. Selain untuk persenjataan, Soekarno juga mengajukan pinjaman untuk membangun proyek-proyek besar yang bersifat simbolik seperti pembangunan Monas, Stadion GBK, dan infrastruktur untuk persiapan Asian Games tahun 1962. Hingga akhir masa jabatannya pada tahun 1967, total utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar 2,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 794 miliar rupiah pada kurs waktu itu. Utang itu belum termasuk utang warisan Hindia Belanda. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada 1967, kondisi ekonomi waktu itu sangat buruk. Inflasi 650%, cadangan devisa hampir habis, dan pembayaran cicilan utang macet. Setelah restrukturisasi utang, Indonesia mulai aktif mencari pinjaman baru untuk membiayai pembangunan. Soeharto terbilang cukup sukses dalam mengelola perekonomian negara. Tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun era Soeharto berada di kisaran 7,2% setiap tahun. Bahkan Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 10% akibat keuntungan dari krisis minyak global. Hingga pada tahun 1996 menjelang krisis moneter Asia, total utang Indonesia mencapai 109 miliar US dollar
yang setara dengan 250 triliun rupiah. Pada puncak krisis Asia tahun 1998 yang akhirnya membuat Soeharto lengser dari istana, utang Indonesia membengkak mencapai 150 miliar US dollar atau di kisaran 550 triliun rupiah pada kurs waktu itu, dengan rasio terhadap PDB mencapai 57,7%. B.J. Habibie ditunjuk sebagai presiden menggantikan Soeharto yang sudah lebih dari 3 dekade berkuasa. Ia menjabat di tengah krisis ekonomi di mana tingkat inflasi sangat tinggi, nilai rupiah anjlok ke 16.000 per US dollar, berkali-kali lipat jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yang masih di kisaran 2.300 rupiah per US dollar. Dalam menghadapi situasi ini, Habibie meluncurkan program rekapitalisasi perbankan 1999 dengan menerbitkan obligasi pemerintah senilai 430 triliun rupiah. Kebijakan ini membuat sistem perbankan selamat dari kehancuran total. B.J. Habibie hanya memiliki periode singkat, yaitu selama 17 bulan, namun cukup berhasil dalam mengendalikan kestabilan ekonomi negara. Nilai rupiah menguat menjadi Rp7.000 per US dollar. PDB Indonesia naik menjadi 140 miliar dolar, pertumbuhan ekonomi menjadi positif 0,8% dari minus 13%. Namun, hal ini diikuti dengan membengkaknya utang luar negeri Indonesia mencapai 939 triliun rupiah, 85,4% dari PDB. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai presiden melalui pemungutan suara di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, mengalahkan Megawati yang kemudian menjadi wakilnya. Gus Dur menjabat sebagai presiden di saat Indonesia sedang mengalami transisi akibat krisis ekonomi 98 dengan warisan utang yang masih tinggi, yaitu di angka 939 triliun rupiah dengan rasio utang yang telah melewati batas aman, yaitu 85,4% dari PDB. Perlu diketahui bahwa batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah 60% terhadap PDB. Namun pada masa pemerintahannya yang tergolong singkat hanya 21 bulan, ia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 0,8 hingga pada level 4,8%. Membuat Indonesia akhirnya berhasil keluar dari krisis 98. Sejak masa ini, perekonomian negara menjadi lebih stabil. Di akhir kepemimpinan Gus Dur, utang Indonesia berada pada angka 1.270 triliun rupiah. Meskipun jumlahnya di atas kertas meningkat jika dibandingkan pada awal ia menjabat, namun rasio utang terhadap PDB menurun setara 77,2% karena PDB Indonesia mengalami kenaikan. Namun, masih belum keluar dari batas aman. Pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, setelah sidang istimewa MPR menggantikan Abdurrahman Wahid. Megawati menjabat sebagai Presiden selama lebih dari 3 tahun, sebelum akhirnya digantikan oleh SBY yang memenangkan pemilu tahun 2004. Selama era pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih stabil, di kisaran angka 4,7%. Sementara itu, di akhir masa jabatannya, tidak ada peningkatan yang signifikan terkait peningkatan utang, yaitu pada angka 1.298 triliun rupiah. Selain itu, PDB yang bertumbuh juga menurunkan rasio utang terhadap PDB, yaitu di kisaran angka 56%. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden setelah mengalahkan Megawati dalam pemilu. Pemilu ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di mana rakyat dapat memilih secara langsung calon presiden dari kandidat yang ada. SBY menjabat selama 2 periode, setelah pada tahun 2009 ia kembali memenangkan pemilu. Selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY, kondisi ekonomi relatif stabil dengan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi 5-6% setiap tahun, meski pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi secara global. Bahkan pada masa kepemimpinan SBY,
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah terhitung sejak reformasi, yakni pada level 6,5% di tahun 2011. Di akhir masa, jabatannya utang pemerintah berada di angka 2.600 triliun rupiah, meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan pada saat di awal ia menjabat. Meski demikian, rasio utang terhadap PDB menurun drastis dari 56% menjadi 24,7% karena laju pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. Setelah era SBY berakhir, Joko Widodo terpilih sebagai penerus tongkat estafet kepresidenan setelah memenangkan pemilu pada tahun 2014 mengalahkan Prabowo Subianto. Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode setelah kembali memenangkan pemilu tahun 2019. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,7%. Angka ini menurun jika dibandingkan era SBY. Hal ini dilatar belakangi pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Bahkan akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat anjlok di angka minus 2% pada tahun 2020, sebelum akhirnya perlahan kembali naik dan stabil di kisaran angka 5%. Pada awal Jokowi menjabat, ia mendapat utang warisan dari presiden sebelumnya SBY sebesar 2.600 triliun rupiah. Namun di akhir jabatannya, utang itu membengkak lebih dari 3 kali lipat, menembus angka 8.400 triliun rupiah. Sementara rasio utang terhadap PDB juga ikut naik dari 24,7% menjadi 39,1%. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkinkah Indonesia benar-benar bisa keluar dari jeratan utang luar negeri di masa depan? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.